Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin dengan NIM 2122057. Saya akan mempresentasikan materi yang sudah dirangkum dari pernikahan sampai legalitas legalitas pernikahan di Indonesia. Pengertian nikah dan landasan hukum. Nikah berarti menghimpun dan juga berarti bersetubuh. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah. Hukum nikah ada 5. Yang pertama, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Rukun dan syarat nikah. Rukun dari nikah antara lain pengantin laki-laki, perempuan, wali, saksi, ijab, dan qabul. Mahar dilihat dari bentuk, jumlah, dan macam-macamnya. Bentuk mahar bisa berupa mas kawin, perhiasan, seperangkat alat sholat, uang tunai, dan jasa. Macam-macam mahar. Mahar dibagi menjadi 2, yaitu mahar musamma, mahar yang sudah jelas ditentukan jumlahnya. Mahar mitli, mahar yang belum jelas jumlahnya, baik jenisnya. Wanita yang haram dinikahi sementara. Ada sebab yang menjadikannya haram dinikahi selamanya, karena pertalian darah, saudara sesusuan. Wanita yang menjadi haram dinikahi sementara waktu yaitu antara lain pertalian darah nasab ke ibu, nenek ke atas, pertalian nasab ke bawah yaitu cucu baik dari anak maupun anak laki-laki ke bawah, pertalian nasab ke samping saudara perempuan sekandung sebapak dan seibu, pertalian nasab ke samping anak-anaknya baik kakek nenek secara langsung yaitu bibi. Al-kafa'ah itu berarti kesetaraan antara suami dan istri. Kesetaraan itu bisa berupa agama, mencari nafkah, dan keilmuan. Tujuan dari kafa'ah ini untuk menjaga keseimbangan dalam pernikahan dan mewujudkan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga. Nikah siri itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab ketika diberitahu bahwa terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan. Nikah siri itu tidak dianggap sah secara syar'i karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Pernikahan dengan non-muslim. Seorang muslim dan muslimah dilarang menikahi non-muslim, yaitu seorang musyrik, penyembah berhala, dan ahli kitab. Nikah sigor itu bermakna pengusiran. Nikah sigor itu terjadi ketika pernikahan anak perempuannya dengan syarat laki-laki tersebut menyerahkan perempuan yang ada di dalam perwaliannya. Nikah mahalil. Jika suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikahi kembali dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai dan selesai menjalankan masa iddah. Nikah mut'ah, pernikahan yang dilakukan seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Tujuan dari nikah mut'ah ini untuk menikmati kenikmatan sementara atau mendapatkan kenikmatan dalam jangka waktu tertentu. Fasak berarti pengurangan atau pemisahan
Secara istilah berarti melepaskan akad dan menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi sedia kala. Nusyuz dari suami dan istri. Seorang istri bisa saja melakukan nusyuz kepada suami, seperti keluar rumah tanpa izin, mengunjung orang tua, pergi haji tanpa suami, menolak hubungan suami istri, dan meninggalkan kewajiban yang merupakan hak Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Nusyuz dari pihak suami. Nusyuz dari pihak suami ini seperti ketidakpatuhan suami terhadap istri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam pernikahan terhadap istri, seperti tidak bekerja, tidak menghiraukan istri, bersikap kasar ke istri, mengusir istri dari rumah, menuduh istri berzina, serta yang bisa dilakukan istri ketika suami itu nusyuz, yaitu memberikan nasihat, melakukan perdamaian, serta membuat pengaduan ke hakim. Pengertian talak. Talak secara bahasa yaitu melepaskan ikatan pernikahan. Secara syar'i, talak merupakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau yang semacamnya. Syarat sah talak. Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami yang mewakili, yang balik, berakal, dan tidak dalam paksaan. Sasaran talak yaitu istri dan bukan yang lainnya. Ada hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Lafal talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah baik secara sharih, jelas, dan tegas, yakni talak firaq, al-sar, maupun kinayah. Macam-macam talak. Talak raj'i dan talak bain. Talak bain terdiri dari talak bain sugro dan talak bain kubro. Khulu adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar iwat atau uang tebusan kepada suami. Ahli usul fikih mendefinisikan khulu, cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan mendapat imbalan. Nusyuz berarti tempat yang tinggi. Seorang istri keluar dari rumah tanpa hak. Menurut golongan lainnya, nusyuz merupakan ketidaktaatan istri terhadap suami. Syikok. Salah satu penyebab perceraian adalah syikok. Syikok merupakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yang dimana syikok ini berawal dari pembangkangan yang dilakukan istri. Dapat pula bermula dari perlakuan suami yang sewenang-wenang terhadap istrinya. Li'an berarti menyingkir dan menjauh dari rahmat Allah. Dinamakan demikian karena masing-masing suami istri telah bersumpah bersedia mendapatkan laknat Allah jika masing-masing berbohong. Ila secara bahasa, la berarti mencegah dengan sumpah, sedangkan secara istilah, ila adalah bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri untuk waktu tertentu. Zihar itu punggung. Secara istilah, zihar adalah menyamakan istri dengan wanita yang haram dinikahi selamanya, atau menyamakan istri dengan bagian tertentu yang haram. Rujuk secara bahasa adalah kembali. Sedangkan secara istilah, memperpanjang atau meneruskan hubungan suami istri pada masa iddah atau talak raj'i. Syarat dan rukun rujuk. Suami adalah orang yang cakap bertindak hukum. Rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau perbuatan. Istri berada dalam masa iddah talak raj'i. Dalam rujuk tidak diperlakukan kerelaan istri karena rujuk adalah hak suami. Cara-cara rujuk. Menurut jumhur, rujuk dilakukan dengan lisan atau perbuatan. Bisa dilakukan dengan sindiran ataupun yang lainnya. Pengertian iddah dan macam-macamnya. Iddah merupakan masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru, suci atau haid. Masa iddah wanita yang tinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil adalah 4 bulan 10 hari. Masa iddah wanita yang tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Pengertian quru. Quru mempunyai arti waktu atau masa, dapat juga diartikan sebagai masa haid atau masa suci. Haduna
Al-Luna berasal dari al-hidinu yang berarti yakni berkumpul di. Secara istilah hadona adalah mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk mendidik ataupun mendidik dan menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Urutan orang yang berhak mengasuh dari pihak perempuan yaitu ibu, nenek, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sekandung ibu, anak perempuan saudara perempuan bapak, dan sementara itu dari pihak laki-laki yaitu bapak, kakek, saudara laki-laki, paman. Nafkah itu apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara bahasa yaitu mengeluarkan dan pergi. Secara istilah nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya. Legalitas dalam perkawinan di Indonesia. Perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya mengatur tentang syarat, proses, dan ketentuan perkawinan. KUHP mengatur tentang hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan. KHI mengatur tentang hukum perkawinan dan bagi umat Islam. Dalam KHI dijelaskan pada pasal 5 sampai dengan 7. Dalam pasal 5 bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dalam pengawasan pegawai PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan yang terakhir dalam pasal 7 ayat 1 membicarakan akta nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan. Ayat 2 dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat dilakukan istibat dalam nikah penetapan nikah oleh pengadilan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.